Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para masyayikh, dan para teman-teman di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang pernah kita lakukan perbuatan dosa, mudah-mudahan kita semua pada akhirnya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Menyingkapi problematika pernyataan begitu banyak yang mempertanyakan, apalagi bagi kaum pemuda atau perempuan yang memang belum memiliki pasangan. Apa sih hukumnya onani atau mengeluarkan air mani azal di luar daripada vagina ya. Hukum onani dan masturbasi dalam istilah fikih, onani atau masturbasi disebut dengan istimna, ngalap suka, yang berarti merangsang keluarnya sperma di luar senggama, baik dengan media haram seperti menggunakan tangan sendiri, bantal, ballpoint, spidol, bahkan knalpot mobil umpama ya, atau dengan cara-cara lain. Mereka berfantasi dengan membayangkan tokoh-tokoh yang sangat cantik atau artis-artis yang sangat cantik, sehingga membuat fantasinya itu semakin indah menurutnya. Kemudian dengan memakai rangsangan alat yang dihalalkan seperti memakai tangan istri sendiri. Onani yang dilakukan dengan motif istida'i syahwat, yang artinya melampiaskan gejolak birahi, ini jelas diharamkan ya, sebab tindakan ini telah melampaui batas-batas seks yang dilegalkan. Sedang onani yang dilakukan dengan motif tahsinis syahwat, yakni meredam gejolak nafsu, di sini banyak redaksi perbedaan daripada ulama-ulama memiliki pendapat masing-masing. Satu, menurut versi yang pertama, yaitu onani atau azal diperbolehkan bila dilakukan sebagai alternatif menghindari dosa yang lebih besar, yakni khawatir zina. Kemudian menurut Imam Ahmad, bagaimanapun onani hukumnya tetap haram ya, karena kekhawatiran zina untuk meredamnya masih bisa dilakukan dengan cara berpuasa atau lewat mimpi ihtilam. Kalau memang sudah full tank air maninya atau gejolak syahwatnya akan membludak dengan tersendirinya. Sedangkan menurut Ibnu Abidin dari mazhab Hanafiyah, ini berbeda, bahwa istimna ini adalah wajib dilakukan bila memang menjadi salah satu solusi membebaskan diri dari perzinahan. Tetapi versi yang melegalkan istimna ini tentu ada dalam kondisi kepepet di atas masing-masing mensyaratkan ya, yang membolehkan istimna ini dengan memiliki syarat ketentuan yang berlaku. Satu, tidak memiliki lahan syahwat untuk melampiaskan bilahi seperti para pemuda, pemudi. Kondisi birahinya sangat tinggi, yakni sangat bergejolak. Kemudian dilakukan, nomor 3, kemudian dilakukan dengan semata-mata demi meredam atau meluapkan birahi. Nah, dalam nomor 3, poin yang ketiga ini sangat dibutuhkan kejujuran hati seseorang sebagai bukti kesalehan tindakannya. Ya. Kemudian apa sih dampak daripada pelaku seorang yang melakukan onani? Nah, di antaranya adalah tubuhnya kurus, betisnya lemah dan kendor, kedua matanya cekung dan membiru.
Aura wajahnya pucat, buram, seolah-olah tidak memiliki karisma. Tangannya lemah, badannya gemetar bila diajukan pertanyaan. Dan menyebabkan organ seksnya lemah. Jadi ketika mereka menikah, kemampuan untuk memuaskan istrinya, ya kemungkinan besar istrinya tidak akan puas. Jadi ada istilah ungkapan bahasa pel tuh, nempel be bitu. Kemudian dampak efek kepada psikis. Onani menjadi kebiasaan akan mengakibatkan seseorang cenderung memiliki pemikiran rendah, berwatak dan bernaluri keras. Dungu, blow on, ceroboh, emosional dan suka marah-marah hanya karena masalah yang sepele. Tidak memiliki prinsip teguh dan suka menyendiri. Kemudian sedangkan hukum azal ya, dapat Anda lihat dalam pandangan yang akan saya jelaskan, bahwa azal yakni senggama terputus. Dalam literatur fikih, istilah azal diartikan sebagai tindakan suami mencabut kelamin dalam bersenggama ketika mendekati ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar rahim agar tidak terjadi pembuahan. Secara hukum setidaknya ada 4 pandangan berbeda mensikapi masalah ini ya. Jadi mengeluarkan azal ini, mengeluarkan sperma bukan pada vagina, bukan berarti dikeluarkannya di halaman rumah atau di atas pelapon atau di atas genteng, bukan. Nomor 1, ada hukum yang membolehkan, ada satu kaul ulama yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini dilansir oleh kalangan Syafi'iyah ya, dengan berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana ta'zilu an ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzilu walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an, muttafaqun alaih. Kemudian walil muslim fabal dzalikal nabiyillah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Artinya kurang lebih seperti ini. Kami melakukan azal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Al-Quran turun. Jika saja ya, hal itu ada larangannya, niscaya Al-Quran akan melarang kami melakukannya. Muttafaqun alaih, dari Sunan Ibnu Majah. Kemudian yang nomor 2 dari hadis yang telah saya bacakan tadi, kami melakukan azal maksudnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Kabar tersebut sampai kepada beliau, tetapi beliau tidak melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi menurut An-Nawawi, ulama Syafi'iyah, dalam syarah Muslim menegaskan apabila azal dilakukan demi menghindari kehamilan, hukumnya adalah makruh secara mutlak, baik ada kerelaan pihak istri atau tidak, karena tindakan azal ini dianggap memutuskan keturunan. Poin nomor 2, makruh ya azal tersebut apabila ada hazard. Statement ini dipegang oleh kalangan Hanabilah dengan dasar beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umair dan Ibnu Umair yang membenci azal karena dapat mengurangi jumlah keturunan. Yang dianjurkan oleh syarah bahwa Islam itu harus memperbanyak keturunan. Ini pun sebagai syiar untuk menyebarluaskan agama Islam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahlah kalian dan memperbanyak keturunan. Itulah yang jadi landasan yang dianut oleh Hanabilah. Kemudian hukum yang ketiga selain daripada makruh adalah boleh apabila ada kerelaan istri. Pendapat ini
dari Imam Ahmad berdasarkan sebuah hadis dari Umair yang diriwayatkan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu azzal an khurrati ila biizniha. Dari Umar berkata, Nabi melarang perbuatan azl terhadap wanita merdeka kecuali seizinnya. Jadi pendapat dari semua ulama ini memiliki landasan hadis ya tentunya. Meskipun ada perselisihan ya tergantung kita mengikuti ulama yang mana atau mengikuti mazhab yang mana. Perlunya kerelaan dari pihak istri ini dikarenakan istri memiliki hak atas anak, sehingga dengan tindakan azal akan menghilangkan haknya. Namun apabila istri memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan azal, yakni mengeluarkan sperma di luar vagina, maka hukumnya adalah tidak makruh. Nomor 4, selain daripada boleh makruh, ini nomor 4 adalah hukumnya haram ya. Pendapat ini dilansir oleh kalangan Zahiriyah dengan tendensi hadis yang diriwayatkan dari Judzamah radhiyallahu an. Inna sahabata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azli faqala dzalikal wada al khafi. Yang artinya sesungguhnya para sahabat bertanya tentang azal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab hal itu adalah pembunuhan anak dengan samar. Demikian sedikit yang dapat saya jelaskan tentang perihal onani dan azal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bisa menambahkan pernyataan ini, statement dari ulama-ulama manapun di bawah kolom komentar saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.